Pak, sistematis pemberian syafaat tuh gimana sih? Gini. Nanti di hari kiamat ada Allah, ada bacaan Al-Quran. Kemudian bacaan Al-Quran datang menghadap kepada Allah. Kemudian berkata, I Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni fi. Wahai Rabbku, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Maka ampuni dosanya. Itu sistematis syafaat, Pak. Di hari kiamat. Makanya kalau saya tanya Bapak Ibu saudara-saudara, mau nggak syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau. Mengapa mau? Bingung dia. Karena dia tidak paham mekanisme syafaat. Mekanisme syafaat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat ketika diizinkan oleh Allah, beliau akan datang kepada Allah bersimpuh. Kemudian meminta ampun kepada orang-orang pelaku dosa besar dari umatnya. Rasul yang datang. Bukan orang sembarang orang. Tentunya doanya dikabulkan. Agar orang pelaku-pelaku dosa besar dari umatnya diampuni oleh Allah SWT. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jagalah diri agar kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Dan subhanallah, sedikit menyimpang ya Pak tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, Bapak akan sangat mencintai Rasul SAW. Kenapa? Rasul SAW itu di dunia dan di akhirat akan selalu sibuk dengan umatnya. Beliau yang ada dalam benak beliau adalah umatnya bagaimana bisa selamat. Bayangkan Pak, di akhirat kita akan menjalani sirat Pak. Gambaran sirat itu adalah dahdun mazillah. Hadis riwayat Muslim. Licin menggelincirkan. Ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Wa fi hafataihi kalalib. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengkait orang-orang yang diperintahkan untuk mengkait. Makanya ada yang makdusun najin wa makdusun finnar. Hadis riwayat Muslim. Ada yang selamat tetapi tercabik-cabik. Lewat dia sirat itu. Jembatan itu lewat. Tapi tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat. Ceburkan ke dalam neraka. Dan satu lagi. Gelap. Dalam keadaan itu di mana Rasulullah. Subhanallah saya merindu. Beliau di tengah-tengah sirat dan berkata, ummati Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Di dalam keadaan umatnya genting, di situ ada Rasulullah. Cintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Jasa beliau sangat banyak, luar biasa. Kita ini Pak, beragama Islam sampai ini 15 abad semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Ini penuh darah Pak. Antum bayangkan ketika beliau berdakwah ke Taif. Taif 1 jam dari kota Mekah. Kemudian beliau menemui 3 pemuda pemimpin Taif dari Bani Thaqif. Ibnu Abdi Yalil. Kemudian beliau menawarkan Islam. Ditolak. Bahkan dihina saja. Cara menghinanya gini. Kalau bahasa kita nih. Ente Rasulnya. Nggak ada yang lain. Coba bayangkan. Kalau saya nih tadi duduk. Kemudian bapak ada yang bilang. Ente Ustadznya. Nggak ada yang lain. Wah pulang saya langsung tuh Pak. Wallahi pulang saya. Kemudian beliau mengatakan dengan sabar, kalau kalian tidak menerima dakwah ini, uktumu anni. Sudah, sembunyikan saya. Sembunyikan keberadaan ini agar tidak heboh, agar tidak sibuk kita. Saya akan pulang kembali ke Mekah. Tetapi mereka berdusta, berkhianat, mereka kumpulkan semua budak, anak-anak kecil dengan batu-batu dan melempar Rasulullah SAW. Luka hati dan luka fisik. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling berat engkau dapatkan dalam berdakwah setelah peperangan Uhud? Peperangan Uhud itu Pak,
penutup kepala perang Rasulullah SAW itu masuk ke dalam gigi geraham. Masuk ke dalam sininya. Demi kita, Pak. Demi kita sampai kita merasakan Islam sekarang. Pertanyaan timbul. Apa yang sudah engkau lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Perjuangan apa yang untuk kamu lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Cintai Rasulullah SAW, Pak. Sampai beliau mengatakan ketika beliau bercerita, Allahumma inni ashku qillata hilati wa dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau sedikitnya usahaku dan lemahnya usahaku, sedikitnya kekuatanku. Sampai beliau berkata dalam hadis, kharajtu minat Taif wa kuntu mahmuman. Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku tidak tahu mau kemana. Sakit hati, sakit fisik. Makanya Jibril menawarkan bantuan. Kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada malaikat yang menjaga gunung. Menawarkan kepadamu bantuan. Kata malaikat penjaga gunung, a'akhshifu alaihim akhshabain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau izinkan, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Enggak. Aku berharap agar dari keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka, orang-orang yang kelak menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Itu di dunia, Pak. Dan penjagaan beliau terhadap umatnya di akhirat, termasuk di dalamnya hadis tadi. Syafa'ati bi ahli al-kaba'ir min ummati man la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umat yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Itu tanda cinta kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menceritakan seperti ini, Pak, kadang terenyuh hati. Kadang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jarang berselawat. Kita jarang memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.